Shalom, salam untuk kita seluruhnya. Pungguan Naposo Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, renungan untuk kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang kedua, dimulai dari ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Halo pemuda distrik 15 Sumbaksel, apa kabarnya? Saya berharap seluruh pemuda di dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ada penekanan yang khusus yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 6. Ayat 6 ini sebagai poin utama yang mengatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini merupakan sebuah panggilan untuk kita semua untuk stay, tetap bertahan, setia di dalam Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menjadikan Yesus Kristus itu menjadi dasar, menjadi pedoman, menjadi landasan yang kuat bagi kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kemudian disampaikan di dalam ayat yang ke-7 ada 3 hal yang menjadi renungan untuk kita. Yang pertama di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 3 hal yang menjadi penjelasan hidup di dalam Dia. Yang pertama tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini menggambarkan ibarat sebuah tumbuh-tumbuhan. Bagaimana sebuah tumbuh-tumbuhan, dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi tangguh ketika dia punya akar yang menancap kuat di dalam tanah. Dan digambarkan seperti sebuah bangunan. Bangunan itu memiliki pondasi yang kuat, maka bangunan itu akan menjadi bangunan yang kokoh. Bagaimana teman-teman pemuda distrik 15 Sumbaksel?
Ini ajakan yang pertama dari firman Tuhan. Untuk berakar dan dibangun. Bagaimana generasi muda kita, generasi muda gereja, untuk benar-benar menancapkan hidupnya dan menjadikan Kristus menjadi pondasi. Karena di luar dari Kristus tidak ada pondasi yang kuat. Kamu jadikan apa menjadi pondasi yang kuat di dalam kehidupan? Tidak ada pondasi yang kuat dan tangguh selain pondasi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada. Ketika kita sudah memiliki dasar yang kuat, ketika kita sudah menjadikan Yesus menjadi landasan di dalam kehidupan masa muda kita, tentu kita akan berhadapan dengan realita hidup. Realita hidup yang sedang kita hadapi. Sebagai generasi muda, saudara-saudara diperhadapkan dengan situasi kemajuan teknologi. Sebagai generasi muda, saudara juga diperhadapkan dengan situasi pergumulan, yaitu pandemi. Kalau boleh saya bagikan dia di tengah-tengah suka, di tengah-tengah duka, apa yang menjadi respon generasi muda gereja, khususnya HKBP? Yang diharapkan di dalam kita adalah ketika generasi muda itu berhadapan dengan sebuah keadaan yang begitu di dalam berkat, dan ketika generasi muda itu diperhadapkan dalam situasi pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, maka firman Tuhan ini mau menyegarkan kita. Situasi apapun yang saudara hadapi, keadaan apapun yang sedang melanda kehidupan saudara, maka firman Tuhan mau ajak saudara bertumbuhlah di sana. Bertumbuhlah di sana. Karena apa? Karena mungkin saja ketika generasi muda kita mendapatkan berkat yang melimpah, berkatnya tidak menjadi momentum pertumbuhan imannya, justru menjauhkan dia daripada Tuhan. Mungkin saudara asik dengan pekerjaanmu, mungkin saudara asik dengan pergaulanmu, pada akhirnya saudara lupakan Tuhan yang menjadi kekuatan, pondasi yang tangguh. Dan mungkin juga ketika kita berhadapan dengan sebuah pergumulan, ataukah itu sebuah kegagalan, ataukah itu sebuah tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dalam pendidikan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam jodoh kehidupan kita, mungkin kita akan mudah layu. Mungkin kita akan mudah tergoda dengan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Dan itu juga bisa menjadikan kita untuk melupakan dan menjauh daripada Dia. Padahal Dialah sesungguhnya yang menjadi kekuatan. Maka dari itu teman-teman pemuda, mari jadikan situasi sukacita, mari jadikan situasi pergumulan itu menjadi momentum bagi saudara untuk tetap bertumbuh dan tetap bertumbuh. Saya pernah ingat ada istilah yang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah langkah pintu dari sebuah keberhasilan. Itu tidak akan bisa kita lihat sebagai pintu kalau kita tidak punya landasan yang kuat. Orang yang punya landasan yang kuat di dalam Tuhan, maka dia tidak akan pernah henti-hentinya untuk berpengharapan
sekecil apapun pengharapan, dia pasti akan menerimanya itu dengan baik. Itu momentum-momentum bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Dan yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini hal yang ketiga yang luar biasa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana setiap orang yang percaya itu mampu untuk bersyukur, mampu untuk berterima kasih. Ketika sukacita datang, dia katakan, terima kasih ya Tuhan. Ketika berkat datang, dia memuji nama Tuhan. Sekaligus ketika sebuah tantangan, dia akan katakan, tantangan ini adalah bagian dari saya untuk semakin mematangkan kehidupan aku sebagai generasi muda. Maka saudara akan mampu bersyukur di dalamnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, 3 hal yang dijelaskan di dalam firman Tuhan berakar dan dibangun di atas dia, bertambah teguh di dalam iman, hati yang melimpah dengan syukur. Apalagi kita sebagai generasi muda, mari pergunakan masa mudamu untuk masuk di dalam 3 tahapan itu. Kalau saya melihat ini seperti sebuah sistematika yang menuntun manusia itu menuju kepada sebuah kebahagiaan. Sistematikanya yang pertama, dia harus punya landasan yang kuat. Yang kedua, dia harus semakin bertambah teguh. Dan yang ketiga, dia harus berbuat dan tetap bersyukur. Saya yakin dan percaya, ketika kita memiliki ketiga hal ini, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Maka dari itu teman-teman generasi muda HKBP Distrik 15 Sumbaksem, pada kesempatan firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada saat ini membekali kita, ini membekali generasi muda. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa bersama-sama dengan firman Tuhan. Jangan biarkan hidupmu berlalu 1 hari tanpa bersama-sama dengan firman Tuhan. Ada banyak hal yang positif yang bisa engkau pakai. Kemajuan teknologi ini bisa engkau pakai untuk semakin mendekatkan dirimu berpaut kepada Tuhan. Ini bisa kamu pakai. Situasi sulit pandemi ini sekalipun bisa menjadi kau pakai momentum untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Sehingga generasi muda tidak kehilangan intensitasnya, tidak kehilangan kebersamaannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, orang yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, maka kepada merekalah berkat akan diberikan, dan kehidupannya juga kelak akan menjadi berkat. Ingat Abraham, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, apapun yang dia hadapi, dia tetap bersama-sama dengan Tuhan, dia tetap berpaut dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin ini renungan yang boleh saya sampaikan untuk kita bersama-sama merenungkannya sebagai generasi muda. Salam pemuda HKBP maju dan semakin menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan gereja dan dunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh sampai di tengah-tengah kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami untuk semakin memperlengkapi kami sebagai generasi muda gereja, untuk boleh tetap berakar dan dibangun dan semakin bertumbuh dan teguh di dalam iman, dan kami semakin tetap bersyukur di dalam kehidupan ini, supaya kelak kehidupan generasi muda gereja boleh menjadi berkat bagi dunia ini, boleh menjadi berkat bagi gereja, khususnya distrik 15 Sumatera bagian selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.